Shalom, damai di hati. Ya, apa kabar adik-adik di pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Aduh, masih belum semangat, masih baru bangun semua. Engkau harap adik-adik semua yang ada di rumah sudah bangun, sudah mandi, sudah siap untuk beribadah. Sekali lagi, apa kabar di minggu pagi hari ini? Dahsyat, luar biasa, puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya adik-adik, benar sekali di pagi hari ini orang semua diberkati. Karena kenapa? Karena di pagi hari ini orang semua merayakan apakah tuh? Hari apakah tuh? Hari apakah tuh? Hari Paskah. Paskah apa DP arti? Paskah DP arti melewati sebenarnya adik-adik. Tapi kebiasaan orang semua, Paskah diartikan sebagai hari kebangkitan. Nah adik-adik, jadi di minggu pagi hari ini merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Maka dari itu engkau harap adik-adik semua yang ada di rumah, orang semua semangat memuji nama Tuhan karena ini merupakan hari kemenangan orang semua. Orang semua akan memuji nama Tuhan, engkau undang semuanya berdiri. Orang semua bernyanyi lagu Hidup Hidup Selamanya. Alive forevermore, alive, alive, alive forevermore.
Nah adik-adik orang semua masih bersuka cita karena di pagi hari ini hari kemenangan buat orang semua. Maka dari itu orang semua bernyanyi lagu Akulah Pintu. Betapa sukacitanya menjadi domba-domba Tuhan. Jadi yang kuharap adik-adik semua yang ada di rumah sudah tahu semua lagu ini. Jadi berikan gerak yang terbaik untuk memuji nama Tuhan. Orang semua bernyanyi lagu Akulah Pintu. DP gerakan adik-adik semua bisa lihat enci-enci yang ada di muka sini. Jadi orang semua ikut DP gerakan dari enci-enci yang ada di gedung gereja. Betapa sukacitanya menjadi domba-dombanya Tuhan, mengikut gembala Yesus, gembala yang baik. Aku percaya padanya, aku percaya padanya. Dia menjaga dombanya. Marilah mengikuti dia dan dengar katanya. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Nah adik-adik semua, kita akan masuk dalam ibadah. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan nama anak sekolah minggu dan juga guru sekolah minggu yang berhari ulang tahun dari tanggal 29 Maret sampai tanggal 4 April 2021. Ya, adik-adik yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, Enci akan membacakan anak-anak yang berhari ulang tahun maupun guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Nazaret Tuminting dari tanggal 29 Maret sampai dengan tanggal 4 April 2021. Yang pertama anak Geonatan Sasendi tanggal 2 April 2021 yang ke-1 tahun kolom 10. Dan yang kedua Milea Lintongkareng 2 April 2021 yang ke-8 tahun kolom 26. Dan yang ketiga Enci Apriliani Manabung yang ke-24 tahun kolom 24. Untuk itu kami atas nama guru-guru sekolah minggu maupun komisi yang ada di Jemaat Nazaret Tuminting dari kolom 1 sampai dengan kolom 29 menyampaikan banyak selamat, Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan menyanyikan selamat ulang tahun. Selamat
Adik-adik, kita semua akan masuk dalam ibadah kita di pagi hari ini. Engkau harap adik-adik semua sudah siap untuk beribadah, tidak ada lagi yang bermain. Kita siap untuk masuk dalam ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa, sebelum berdoa tolong semua bernyanyi lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Adik yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga, karena merasalah kami Tuhan di pagi hari ini, di hari yang kedua di bulan April, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh lagi kami beribadah bersama anak sekolah minggu dari kolom 1 sampai kolom 29, walaupun masih lewat pengarah suara atau live streaming dan kami masih berada di rumah masing-masing, tapi kami percaya kasih Tuhan tetap menyertai kami. Nyata di pagi hari ini, di hari ini khususnya Tuhan, kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu. Biarlah Tuhan Yesus, ibadah kami di pagi hari ini Engkau sertai, Engkau berkati, dan kiranya ibadah kami di pagi hari ini dari permulaan, pertengahan, bahkan berakhirnya kiranya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang di rumah gereja maupun di rumah, silakan duduk. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan juga cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelum itu, engkau harap adik semua sudah dengan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan berdoa. Sebelum berdoa, tolong semua bernyanyi lagu Domba Kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kita kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak kecil-Mu ingin membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu.
Tuhan Yesus beri hikmat agar apa yang kami baca boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Yang Tuhan Yesus percayakan membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus berkati dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, tutup bungkus dia agar apa yang dikatakannya berasal dari Tuhan dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Berfirmanlah ya Tuhan, anak-anak kecilmu siap mendengar, bahkan Roh Kudus beri kemampuan untuk melakukan firman dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi, mari kita buka Alkitab yang Sobat Sadia tuh Alkitab di rumah. Buka Alkitab terdapat dalam Perjanjian Baru. Minta bantu mama atau papa atau kakak atau oma atau opa yang ada di sekitar adik-adik. Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembala yang Baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk itu, untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudnya. Ia berkata kepada mereka, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita akan belajar ayat hafalan. Adik-adik yang diberkati Tuhan, baiklah ayat hafalan kita di hari ini terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 11. Sekali lagi Yohanes 10 ayat 11, itulah ayat hafalan kita di pagi hari ini dengan bunyi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Sekali lagi Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sekali lagi ayat hafalan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Kita ulangi lagi sekali lagi.
Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yohanes 10 ayat 11. Ya, jadi itulah tadi ayat hafalan kita untuk minggu ini. Yohanes 10 ayat 11. Shalom. Damai di hati. Ya, adik-adik yang berada di rumah dan yang ada di rumah gereja, Tuhan berkati pagi hari ini. Orang boleh bersekolah minggu. Kalau Inci bilang Kristus bangkit, adik-adik dijawab haleluya, boleh? Iya. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Kristus bangkit. Iya, terima kasih untuk adik-adik yang ada di rumah gereja. Karena di rumah yang batariat, walaupun orang menjawab tetap Inci tidak dapat dengar. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita merayakan hari apa? Iya, hari Paskah. Sama dengan Alan bilang tadi, apa arti Paskah? Ya, melewati atau lewat. Iya, berarti Tuhan Yesus mengalahkan tu maut. Kasih lewat tu maut, ya Tuhan Yesus kalahkan dengan kebangkitannya. Dan puji syukur juga pada pagi hari ini, hari Paskah pertama ini merupakan hari anak gemim. Jadi torang anak-anak yang ada di rumah gereja maupun yang ada di rumah, hari ini torang hari anak gemim, biasanya diperingati pada Paskah pertama. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengar tentang ayat hafalan gembala yang baik. Iya. Gambar apa ini? Iya, Yesus. Oh, dan domba, bukan dari Yesus dan gembala, kote. Yesus dan domba. Iya, orang lihat di sini. Kalau tadi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, orang tahu bersama itu domba itu merupakan apa? Hewan atau binatang yang lemah. Toh? Dia beda bagaimana? Siapa pernah lihat domba? Oh, di televisi. Di mana lagi ya? Oh, di gambar. Di mana lagi? Iya, domba sama dengan rusa? Oh, nyanda. Sama dengan sapi? Oh, bagaimana dengan itu domba? Oh, kecil-kecil. Ya, adik-adik, benar. Domba itu dia pendiam. Ya, dia tidak mau dapat mempertahankan dirinya kalau ada serangan-serangan, karena dia tidak punya apa? Tanduk. Kalau sapi atau rusa, ada tanduk yang boleh dia melawan dari serangan-serangan yang dia dapat. Ya, jadi pagi hari ini torang mau baca cerita mengenai gembala. Ya, gembala seperti ayat hafalan tadi, yaitu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Torang lihat gembala ini dia jaga sekali dapat domba-domba. Dia kasih minum di air yang jernih, dia kasih makan melalui padang rumput yang hijau. Baru dia balut ketika dia luka, domba-domba ini luka, ataupun dia jaga dari serangan serigala atau binatang buas atau singa yang akan menerkam domba-domba ini. Ya, gembala yang dimaksud bukan sembarang gembala. Gembala yaitu Tuhan Yesus. Iya, tadi orang so baca, kalau Tuhan Yesus, kalau gembala Tuhan Yesus, dia kenal di domba-domba. Iya, dan domba-domba juga mengenal suaranya. Iya. Ya, jadi pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, masih di Getsemani itu. Masih di Getsemani, iya. Dorang satu pasukan pergi, dorang tanya, mana itu Yesus? Iya, apa yang Tuhan Yesus jawab? Ini aku, ini aku. Jadi ajaib sekali. Atau ada terjadi mujizat, semua orang yang ada di situ jatuh. Cuma perkataan itu, toh? Tapi semua jatuh.
Adik-adik yang diberkati Tuhan, pada waktu di Getsemani, waktu Tuhan Yesus ditangkap, iya, dorang tanya mana tuh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bilang inilah aku. Dan adik-adik, dorang bawa ke Pilatus, ini dia DP gambar. Dorang bawa ke Pilatus, tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus. Ya, sehingga dorang tetap Pak Pilatus, sehingga Pilatus bertanya-tanya, apa kesalahan orang ini? Aku tidak menemukan kesalahan dari orang ini. Dia suruh pergi mana? Pak Herodes, iya, suruh bawa balik ulang Pak Herodes. Nah, jadi orang bawa ulang Pak Herodes, tetapi Herodes juga tidak mendapati atau tidak menemukan kesalahan dari Tuhan Yesus. Sehingga Herodes bilang, balik ulang Pak Pilatus. Ya, jadi apa yang diperbuat Pilatus? Iya, karena dia takut dari orang-orang pada saat itu yang sudah bersuara salibkan dia. Iya, Herodes lebih takut itu orang banyak daripada dia menghukum Pak Tuhan Yesus. Dia lebih takut orang banyak toh. Dia bilang, aku cuci tangan tuh dia seakan-akan tidak mau toh. Dia bilang, aduh biar Jo, iko Jo tuh orang-orang mau salibkan dia. Nah, jadi akhirnya orang membawa Tuhan Yesus untuk disalibkan. Iya. Dan dia disalibkan di mana? Di Bukit Golgota. Tangannya dipaku, kakinya dipaku. Iya, Tuhan Yesus rela mati untuk orang dosa-dosa. Toh tadi akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini DP bukti, DP contoh. Dia berikan nyawanya untuk kita yang berdosa, dia yang tidak berdosa menjadi berdosa. Orang buat dia berdosa, sehingga dia disalibkan di Golgota, kakinya dipaku, tangannya dipaku, dan bersama itu juga disalibkan dua orang kanan dan kiri, ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi yang kiri dan kanan itu apa? Iya, penjahat toh, penyamun dan dua. Tapi Tuhan Yesus disalibkan, tapi dia tidak salah. Ya, adikku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Namun pada hari yang ketiga, hari yang ketiga, terjadilah gempa bumi. Iya, gempa bumi. Aduh, pokoknya tak bongkar semua. Terjadi gempa bumi dan kubur Tuhan Yesus terbuka. Siapa yang membuka kubur Tuhan Yesus? Iya, malaikat. Itu prajurit yang ada di situ, dia apa? Heran. Dia bilang, aduh, apa ini yang sudah terjadi? Toh, dorang seakan-akan, aduh, memang betul dia ini anak Allah. Dia lihat toh nih, kubur sudah terbuka. Toh, itu tanda Tuhan Yesus apa? Bangkit, mengalahkan maut, bangkit dari kematian. Nah, adik-adikku yang berkati Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sayang pada orang semua. Toh, tadi dia rela mati untuk kita, maka sekarang ada perempuan, ada laki-laki, ada orang besar, ada mama, papa, semua domba-domba yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Domba-domba itu seumpama apa? Kita manusia toh, orang kabal toh. Gara-gara torang pedosa sampai Tuhan Yesus disalibkan, mati, dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga hari ini dia bangkit karena dia mengalahkan maut. Itu karena dia apa? Mengasihi torang semua. Dia rela memberikan nyawanya. Nah, sekarang adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, Inci mau tanya, apa yang torang lakukan untuk Tuhan Yesus? Kalau Tuhan Yesus kasih Tuhan Yesus diri untuk torang, no apa yang torang mau kasih Pak Tuhan Yesus? Coba yang ada di rumah gereja. Ya, mengucap syukur kata kakak Kia bilang.
Ya, karena Tuhan Yesus baik. Ya, ini ada gambar apa ini? Love, toh hati. Minta Tuhan Yesus tinggal di hati kita. No, apa kalau Tuhan Yesus tinggal dalam hati? Apa yang Torang membuat? Iya, Torang menyenangkan hati Tuhan. Torang menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan yang Tuhan Yesus kehendaki. Nah, jadi Inci minta torang semua yang ada di rumah gereja maupun yang di rumah masing-masing, torang minta Tuhan Yesus tinggal di hati patorang supaya torang tahu apa Tuhan Yesus mau. Kadangkala torang ikut pekinan sendiri toh. Padahal karena Tuhan Yesus kasih tadi sudah memberikan nyawa untuk torang mengalahkan maut, mati namun bangkit pada hari yang ketiga. Itulah hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, mengasihi mama, mengasihi papa, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi torang semua. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, gembala yang agung yang selalu memberikan yang terbaik untuk torang. Jadi adik-adik, di hari Paskah ini mari torang memaknai itu Paskah karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa. No, apa yang torang mau bikin untuk Tuhan Yesus? Apa? Iya. Apa torang modal cuma mau Pak Tuhan Yesus? Cuma rajin beribadah, rajin pas sekolah minggu, rajin baca firman. Apa modal utama? Mengasihi Tuhan, apalah modal utama? Iya, torang cuma minta Tuhan Yesus tinggal dalam hati, berarti torang apa? Percaya. Cuma modal torang percaya Tuhan Yesus selamatkan patorang. Coba Enci mau tanya, percaya Kia? Percaya. Percaya adik Anda? Adik Aceh, adik ini, iya percaya. Karena kita percaya Tuhan Yesus menebus kita dari dosa-dosa kita. Jika kita percaya maka kita akan selamat. Oleh karena itu torang bersyukur karena Tuhan Yesus kasih mati untuk torang semua. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Kecil yang tersesat sendirian, ku lari ke kiri, ku lari ke kanan. Siapakah yang kan menuntunku? Lah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku domba kecil jatuh ke lubang tak bisa naik. Ku menangis, teriak minta tolong. Siapakah yang kan menolongku? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, berikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku domba kecil ketakutan dikejar si buas, segala yang lapar dan singa yang jahat. Siapakah yang kan melindungiku? Akulah gembala yang baik, gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Aku domba kecil kehausan, kelaparan, ku rindu sungai jernih dan rumput yang hijau. Siapakah Nah, adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita menyanyi bersama-sama
Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik, kita akan berdoa syafaat dan siapkan hati adik-adik yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena merasalah kami, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Itu terbukti di hari Minggu, di bulan yang keempat, di minggu yang pertama, kami boleh merayakan pesta iman, yaitu kami boleh menikmati bahwa betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami merayakan Paskah, di mana kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai inci dan ungku. Kasih Tuhan begitu nyata karena Tuhan sudah disalibkan, mati dan dikuburkan, bahkan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan sudah mengalahkan maut dan hari ini kami boleh menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh senantiasa menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Biarlah itu boleh dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu di pagi ini, biar lewat live streaming. Tetapi kami percaya lewat firman Tuhan mengingatkan dan mengajarkan anak-anak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik, Tuhan selalu nyata. Kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, ajar bagi anak-anak sekolah minggu untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga hati kehidupan mereka boleh tetap senantiasa sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup mereka, sehingga anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang baik, melakukan hal-hal yang baik, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih khusus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan biarlah di dalam pertumbuhan perkembangan iman anak-anak sekolah minggu boleh bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang takut Tuhan dan melakukan segala kegiatan tingkah laku yang baik, sehingga itu semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih karena di pagi ini
kami boleh merayakan Paskah, itu semua karena kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga boleh bersyukur di pagi ini, kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini sehingga boleh berguna untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Nazaret ini. Terima kasih Tuhan, memberkati orang tua kami yang ada di rumah. Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, sehingga orang tua kami selalu senantiasa bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan sungguh baik. Kami juga berdoa buat Inci Fain yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kehidupannya, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, berkati seisi keluarga Penatua Suraman Likis. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi harapan cita-cita dari Penatua Fineke Likis, dibuat Tuhan berhasil. Demikian juga Tuhan, Engkau kiranya memberkati anak-anak sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai dengan 29. Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Mungkin juga ada anak-anak kami yang didapati dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan sembuhkan sehingga mereka boleh mendapat kesembuhan hanya berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati kehidupan guru-guru sekolah minggu, komisi yang ada dari kolom 1 sampai dengan kolom 29. Berkati Inci dan Ungku sehingga Tuhan mereka melakukan pelayanan sekolah minggu dengan penuh sukacita iman. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang saat ini kami masih mengalami COVID-19. Kami percaya Tuhan, semua itu adalah seizin Tuhan. Kami yakin dan percaya ada waktu Tuhan sehingga kami boleh terbebas dari segala sakit penyakit, terutama COVID-19. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya padanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory
adik-adik, kita akan tutup ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu Inci undang kita sekalian bangkit berdiri. Sebelum kita masuk dalam doa tutup, mari kita angkat pujian Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah Yesus namanya, menyucikan, menguduskan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi yang indah ini Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar bagi kami, sehingga Engkau sudah menuntun ibadah kami di pagi hari ini, sehingga boleh berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Kiranya Tuhan yang akan menuntun kami, sehingga boleh tiba di rumah dengan selamat. Biarlah kasih karunia, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan damai dengan Roh Kudus, tinggallah menyertai kita semua, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini sudah berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita di pagi hari ini bisa terlaksanakan dengan segala baik. Sekali lagi engkau mengatasnamakan Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Nasaretum Minting mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu dari kolom 1 sampai 29, bahkan juga orang tua yang telah mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada enci-enci sekolah minggu yang telah mengambil bagian di ibadah minggu pagi ini. Yang pertama kepada Enci Dona Supit, Enci Anda Dias, Enci Yuretni Makaluas, Enci Aceh, Enci Serli Samalari, dan juga kepada Enci Penatua Finekelikis, Engku Ino, Kak Braif, bahkan Kostor yang telah menyediakan tempat untuk kita beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati orang semua. Dan adik-adik, untuk informasi, untuk pembagian telur Paskah itu akan dibawakan oleh Komisi Pelayan Anak Jemaat Gemim Nasaretum Minting. Jadi adik-adik semua selesai ibadah sekolah minggu tetap di rumah, tetap patuhi protokol kesehatan. Nanti DP telur Paskah akan dibawakan oleh Komisi Pelayan Anak ke kolom masing-masing. Jadi sekali lagi buat adik-adik semua, torang minggu depan masih ada ibadah, tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Shalom, selamat pagi. Dadah.